apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Apakah ini hanya keadaan pikiran yang bergejolak? Miu Lianhua sedikit mengernyit. Kemudian dia melangkah keluar saat kaki gioknya yang telanjang menyentuh kekosongan dengan ringan. Tiba-tiba sebuah teratai kaca muncul. Dan dari belakangnya siapapun dapat melihat bahwa pinggangnya yang ramping seperti pohon willow, tiba-tiba sosoknya segera muncul di luar gua. Dan ketika dia muncul, sosok Cu Qiangye telah menghilang. Lizzie, apakah Anda menyukai Raja Iblis ini? Seharusnya Anda datang menemui saya sesekali. Lagi pula, meskipun Anda adalah wanita cantik di antara manusia, tetapi di mata klan iblis saya, Anda tidak terlihat berbeda dari monster yang jelek. Tepat ketika Miu Lianhua baru saja mendekat, tiba-tiba dia mendengar suara menggoda yang datang dari gua. Dan Miu Lianhua juga tampaknya sangat tidak menyukai lelucon dan godaan seperti itu. Jadi dia segera menghentakkan kakinya. Segera karakter-karakter emas di bawah kakinya langsung menyebar dan langsung masuk ke dalam gua. Saat berikutnya teriakan melengking terdengar dari dalam gua. Nizi, apakah Anda ingin membunuh calon suami Anda dengan memperlakukan hal seperti ini? Mendengar raungan marah Raja Iblis Mosu, Miu Lianhua menghentakkan kaki 5 langkah berturut-turut. Kemudian teriakan naik turun dari dalam gua. Setelah mengamati bahwa tidak ada yang aneh, sebuah kuas tiba-tiba muncul di tangan Miu Lianhua. Kemudian dia melambaikannya dengan keras ke udara dan memercikan cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan ini jatuh, mereka berubah menjadi karakter-karakter yang sangat indah. Dan langsung jatuh ke dalam gua yang tersusun dari batu-batu hitam ini lagi. Tempat ini tersusun dari batu-batu penekan iblis yang dimaksudkan untuk menekan Anda di sini. Tapi Anda sepertinya masih sangat sombong. Tampaknya hukumannya yang Anda terima saya tidak cukup. Setelah Miu Lianhua selesai berbicara, sebuah paku sepanjang 3 inci muncul di telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan paku itu terbang keluar. Dan langsung menembus dahi Raja Iblis Mosu dengan tepat dan akurat. Yang membuat kulit Raja Iblis tiba-tiba berubah dari putih menjadi merah. Lalu dari merah menjadi ungu hitam. Seluruh tubuhnya gemetar, namun meskipun dia tidak bisa mati, tetapi dia sangat kesakitan. Apa yang Anda lakukan jauh lebih menyakitkan daripada ini. Nah, itu hanya belas kasihan palsu. Anda membunuh para anggota klan iblis saya hanya untuk berkultivasi dengan pil iblis saya. Meskipun kami para iblis memakan manusia dan dewa. Tapi apa bedanya dengan apa yang Anda lakukan pada saya? Bukankah itu sama saja dengan kejahatan? Jika saya tidak dijebak oleh Anda di sini, saya pasti akan memakan kalian semua yang disebut dewa. Raja Iblis Mosu menahan rasa sakit yang hebat dan meraung marah. Anda masih berani merajalela? Tampaknya pelajarannya tidak cukup. Miu Lianhua mendengus dingin, kemudian mengendalikan metode penindasan dan menghancurkan tubuh Raja Iblis Mosu lagi. Kemudian, dia menggunakan kuas di tangannya untuk menulis segel di udara. Kemudian langsung terbang ke dalam gua, berubah menjadi sebuah karakter dan menempelkannya di mulut Mosu, yang membuatnya benar-benar diam. Pada saat ini, Miu Lianhua menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di bintang ini sedikit pun. Setelah melangkah, sosoknya menghilang. Sebelumnya, ada 4 orang yang menargetkan saya. Dan saya telah mengukir dalam penampilan mereka dalam ingatan saya. Tetapi 3 orang sebelumnya dan yang terakhir tampaknya jelas berbeda. Sepertinya dia tidak ikut dengan mereka. Dan yang lebih berbeda lagi adalah dia benar-benar ingin membunuh saya. Namun perasaan ini sangat aneh.
Meskipun dia ingin membunuh saya, tapi dia meninggalkan secerca harapan dalam situasi putus asa ini. Meskipun tidak terlihat itu, memang ada yang salah dengan itu. Pada saat ini, Xiaoyan yang berada di dalam area misterius dan terhalang oleh batasan ruang. Dia masih menutup matanya dan berkonsentrasi saat ini. Tapi dia dengan tenang terus menganalisis pertempuran yang putus asa sebelumnya. Dalam pertempuran sebelumnya, seharusnya tidak ada harapan dan tidak ada jalan keluar. Tapi dalam krisis yang begitu kuat, saya menang dengan kekuatan yang sendiri. Meskipun dari penglihatan dari mata yang mulia, itu adalah pertempuran yang sia-sia. Bagaimanapun, orang keempat itu tampaknya telah menempatkan saya dalam situasi putus asa, di mana saya ditakdirkan untuk mati. Tetapi bukan itu masalahnya. Seolah-olah pertempuran itu sebenarnya adalah sumber kesempatan saya untuk bertahan hidup. Jika ketiga orang itu benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga, mereka akan memaksa saya ke dalam situasi putus asa pada akhirnya. Adapun kemunculan orang keempat ini adalah sebuah kecelakaan. Dia jelas tidak cocok dengan ketiga orang itu, dan situlah letak poin yang paling krusial. Lagi pula, poin ingatan yang ditinggalkan orang keempat dan karakter emas di tangan hitam itu semuanya adalah petunjuk. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Mungkinkah dia melakukan ini hanya agar saya menemukannya? Pada saat ini, Xiaoyan mencubit dagunya, berpikir lebih dalam. Bagaimanapun monster tua di level ini tidak sederhana yang terlihat. Karena tangan hitam layu yang muncul bisa saja menghancurkan Xiaoyan sepenuhnya. Tetapi pada saat kritis itu, tangan itu sengaja meninggalkan jalan keluar, yang bahkan tampaknya telah menembak pukulan balik Xiaoyan. Namun jika saya ingin membalas dendam, ketiga orang itu akan menjadi target utama. Adapun tangan hitam yang layu tidak sesederhana itu. Tapi pola pada jubah broklat itu tampaknya pernah terlihat sebelumnya. Dia seharusnya berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Saat ini, Xiaoyan terus mengingat melalui pola pada pakaiannya dan kemudian mengingat saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Ada seorang pria bernama Long Bio dan dia juga berasal dari alam Dewa Sembilan Surga dan ada pola serupa pada jubahnya. Tentu saja ingatan Xiaoyan yang masih agak kabur. Tetapi dengan kekuatannya tidak sulit bagi Xiaoyan untuk meninggalkan beberapa kesan. Ada juga pria dengan kekuatan es ekstrim. Fluktuasi yang berasal dari tubuhnya aneh dan lebih sulit untuk dinilai. Tetapi penampilannya sangat vulgar dan kemampuannya jelas. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Adapun wanita terakhir terlihat sangat aneh. Sekilas dia bukan manusia tetapi lebih seperti iblis. Dan ada cabang yang tumbuh di tubuhnya. Sehingga semua terlihat sangat aneh. Dan dia kemungkinan berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Setelah Xiaoyan mengingat karakteristik mereka bertiga satu demi satu ke dalam benaknya, dia telah memutuskan satu. Karena mereka telah mengambil tindakan untuk menjadi musuhnya. Maka Xiaoyan pasti akan membalas semua niat membunuh mereka satu demi satu. Meskipun mereka semua adalah monster tua yang berada di alam hati kaisar, tingkat kelima. Tetapi avatar Yuan Shen dapat menerobos ke alam kuno, dan kekuatan tubuh aslinya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Selama mereka tidak bergabung untuk menghadapinya secara bersamaan. Pada saat yang sama, Xiaoyan sangat yakin dapat mengalahkan mereka satu persatu. Sebenarnya, pada titik ini, niat Xiaoyan yang sebenarnya bukanlah untuk membunuh mereka, tetapi untuk menggunakan kekuatan mereka untuk memperjuangkan dunia sensi. Karena selama Xiaoyan memiliki kekuatan untuk mengendalikan mereka, Xiaoyan yang dapat menggunakan kekuatan mereka juga memperjuangkan dunia sensi. Bagaimanapun, lagi pula, mereka berjuang untuk orang lain. Jadi mengapa Xiaoyan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Sementara dia berpikir, waktu berlalu dengan tenang. Meskipun orang-orang dari tim Fearless masih berada di alam misterius dan belum keluar,
Tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan aura mereka sekarang. Mereka dan semua sepertinya telah mendapatkan keberuntungan di tempat itu. Meskipun kekuatan mereka semua telah mendapatkan terobosan, tetapi pembatasan langit dan bumi pada tubuh Xiao Yan masih belum diterpecahkan. Bagaimanapun, meskipun keterampilan transenden kemarahan akhir sangat kuat, tetapi harga yang dibayar oleh Xiao Yan juga sebenarnya sangat tinggi. Jika tidak ada kartu penyelamat hidup yang bisa dia gunakan saat itu, atau jika ada penyergapan musuh saat ini ada situasi pembunuhan Xiao Yan yang sebenarnya. Dan Xiao Yan tidak tahu berapa lama situasi seperti ini akan bertahan. Sekarang satu-satunya yang dimiliki Xiao Yan saat ini adalah kekuatan jiwa dari alam kekosongan dan bintang kembar di mata avatar Yuan Shen. Yang satu adalah kekuatan simbiosis dan yang lain satunya lagi mungkin sepertinya untuk berkomunikasi dengan para leluhur Yuan Shen. Sehingga dia bisa memperoleh kemampuan leluhur tersebut untuk sementara. Apakah para leluhur tidak mematahkan blokade langit dan bumi ini? Pada saat ini, Xiao Yan terus berpikir, meskipun ini juga merupakan ringkasan setelah pertempuran, apa yang dia peroleh dan terpahami dalam pertempuran ini. Dan setelah pertempuran seperti itu terselesaikan, Xiao Yan tahu apa yang dia peroleh dan hilangkan. Sebelumnya dalam jiwa tulang raksasa masih ada 3 bayangan hitam yang belum muncul. Mungkinkah mereka juga leluhur klan Yuan Shen lainnya? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye bye.